Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari ini saya beserta Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti kegiatan atau tahapan-tahapan dalam program Sekolah Penggerak. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mematangkan pemahaman kita dalam mengartikan dan mengaplikasikan beberapa kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan oleh peserta. Di antara kegiatan atau dalam tahapan ini, ya seperti ini, kita mengikuti bersama, yaitu mempresentasikan beberapa materi dengan tujuan lebih memberi pemahaman yang melekat pada pikiran kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang berbahagia, yang mudah-mudahan kita tetap semangat. Apa kabar dulu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabar baik. Ya, terima kasih, semangat masih. Sebelum mengancik kepada materi yang akan kami sajikan tadi nanti ya, mari kepada Bapak atau Ibu Lili ya sebagai pembaca doa sebagai awal kegiatan, di mana harapan kita bersama kegiatan ini akan Allah selalu ridhoi dan semoga Allah selalu berada di pihak kita dalam mengaplikasikan kegiatan ini. Monggo Bu Lili untuk membacakan doa dulu. Dipersilakan. Terima kasih pada Pak Budi atas waktunya. Marilah Bapak-Bapak semua agar pelaksanaan kegiatan ini berjalan lancar, diberi kesehatan, dan kita diberi kemudahan dalam mengaplikasikannya. Besok di penggerak ini, marilah kita menundukkan kepala, berdoa, semoga kita diberi suksesan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Terima kasih Pak Budi. Saya langsung pindah Pak Budi lagi. Iya. Terima kasih ya Bu Lili ya atas doanya. Kita pemimpin doa bersama yang kami harapkan seperti itu. Kita kompak. Perjuangan. Ya. Selanjutnya untuk melemaskan otak yang tegang ya, otot yang tegang. Mungkin ada sebuah permainan ya atau istilahnya ice breaking dari Bapak Ibrahim. Saya persilakan Bapak Ibrahim memimpin ice breakingnya. Monggo Pak Ibrahim. Terima kasih Pak Budi. Baik Bapak dan Ibu, agar pikiran kita merasa senang, juga memberikan badan yang segar. Mari Bapak Ibu kita lakukan tepuk-tepuk ya. Tepuk-tepuk. Namanya tepuk bagus. Tepuk bagus. Tepuk bagus ini diikuti oleh tangan. Jadi mulai dari tangan kanan, kemudian ke tangan kiri, setelah itu baru kedua-duanya. Contoh, ya Bapak Ibu ya. Tepuk bagus. 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 Nah, siap. Jadi ini satu kanan, ya. Kemudian yang kiri, kemudian dua-duanya. Dua tangan. Tepuknya 2 kali. Siap. Nah, tepuknya 2 kali. Ya, kita coba. Tepuk bagus. 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 Nah, sekali lagi. Siap. Sekali lagi. Gampang. Ya. Tepuk bagus. 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 Nah, demikian Pak Budi, terima kasih. Silakan dilanjut. Yuk, makasih Pak Ibrahim ya. Cukup mengasihkan ini. Ini yang dibutuhkan ya untuk para kepala sekolah penggerak. Baik Bapak Ibu sekalian, akan saya presentasikan sekarang
tentang penyusunan KOSP atau kurikulum operasional di satuan pendidikan. Bapak Ibu sekalian, dalam penyusunan ini atau disingkat KOSP ini ada tahapan-tahapannya, ya, ada tahapan-tahapan. Apa saja tahapan yang pertama? Ya, di sini tahapan yang pertama adalah adanya pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional di satuan pendidikan. Ini tahapan pertama ini. Jadi perlu adanya pendampingan kepada seluruh stakeholder di sekolah tersebut. Kenapa? Karena akan membuat atau menyusun kurikulum operasional satu dan supaya hasilnya berkualitas. Maka dari itu perlu pendampingan, perlu evaluasi, dan perlu pengembangan profesional di satuan pendidikan. Apa perlunya, Bapak Ibu sekalian? Harus ada pendampingan dan sebagainya. Perlunya adalah untuk memastikan pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana mencapai tujuan yang ditetapkan. Maka proses ini dikelola oleh para pemimpin satuan pendidikan, kita sebagai kepala sekolah atau guru yang dianggap sudah mampu untuk melakukan peran ini. Evaluasi pendampingan dan pengembangan profesional dilakukan secara bertahap dan mandiri agar terjadi peningkatan kualitas secara berkelanjutan di satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan itu. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Perlunya diadakan pendampingan evaluasi, pengembangan profesional dan di satuan pendidikan. Ada poin-poin lagi ya yang perlu ditekankan di sini. Dalam rangka untuk mengefektifkan bentuk pendampingan tersebut, itu perlu ditekankan pada prinsip reflektif dan pengembangan diri bagi guru, serta menggunakan alat penilaian yang jelas dan terukur. Itu bentuknya. Bisa berupa talking atau pelatihan, proses pendampingan untuk mencapai tujuan dengan menggali pemikiran-pemikiran secara bertahap terhadap suatu masalah. Dan selanjutnya juga ada yang namanya mentoring. Mentoring ini memberi pendampingan kepala sekolah bertindak sebagai sumber mentoring. Kita sebagai kepala sekolah penggerak sudah dilatih sekitar 10 hari untuk bisa mendampingi para guru dalam nantinya membuat kurikulum operasional satuan pendidikan. Dan yang ketiga adalah berupa pelatihan Bapak Ibu Guru. Ini bisanya dilakukan oleh narasumber, baik itu dari internal maupun eksternal. Internal ini dari dalam sendiri, yaitu kepala sekolah, sedangkan eksternal bisa diambilkan dari tenaga ahli. Tenaga ahli di sini tentunya sudah semacam kita mendapatkan struktur ya, yang bagus, yang mampu mentransferkan ilmunya kepada kita sekalian. Apa saja prinsip-prinsipnya? Ya, prinsip-prinsipnya adalah 1. Pendampingan dan pengembangan profesional sebagai aktivitas yang dilakukan berdasarkan hasil kegiatan evaluasi. 2. Menetapkan ruang lingkup pendampingan dan pengembangan profesional. Menentukan area yang perlu diperbaiki, apakah dari perencanaan program atau pelaksana program. Yang ketiga, pendampingan dan pengembangan profesional dilakukan secara terencana dan strategis untuk mencapai suatu tujuan dalam jangka waktu tertentu dan orang yang tepat untuk melakukan aktivitas pembinaan tersebut. Yang keempat, pendampingan dan pengembangan profesional adalah sebuah proses kolaboratif dalam suatu pendidikan antara orang yang melakukan pendampingan dan guru demi tercapainya tujuan bersama. Itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi di situ ada indikator-indikatornya. Mengapa kurikulum operasional perlu direfleksikan dan ditinjau ulang? Apa yang perlu ditinjau kembali? Bagaimana cara melakukannya? Atau siapa yang terlibat dalam evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan? Kami bahas di sini, tidak terlalu banyak Bapak Ibu sekalian. Yang paling penting di sini adalah siapa saja yang terlibat dalam evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan.
Siapa saja? Guru. Itu yang terlibat. Wakasek. Biasanya bidang kurikulum ini. Kalaupun ada, ya. Kepala sekolah, peserta didik, orang tua peserta didik, dunia kerja, dan tenaga ahli atau pakar. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, dalam melakukan pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional dalam pembelajaran, di situ ada tahap-tahapnya, Bapak Ibu sekalian. Di sini yang ada lingkarannya ini merupakan tahap. Diawali dengan tahap perencanaan. Apa di dalam tahap perencanaan? Yaitu pemetaan kurikulum dan perencanaan pembelajaran. Setelah direncanakan, diprogramkan sematang mungkin, baru dilaksanakan. Seperti apa pelaksanaannya? Yaitu pembelajaran. Ya baik di kelas maupun di luar kelas. Dan yang terakhir adalah bentuk evaluasi. Evaluasi ini dari keseluruhan, yaitu indikator-indikator yang ada di dalam melakukan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional dalam pembelajaran. Ini yang disebut adalah refleksi dan umpan balik. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kapan evaluasi kurikulum itu akan dilaksanakan atau dilakukan? Apa per hari? Silakan Bapak Ibu sekalian. Bisa per unit belajar. Bisa per semester. Juga bisa per tahun. Jadi sudah bisa diberi pilihan, ya, bisa diberi pilihan. Ada 4 waktu yang bisa dilakukan dalam rangka evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Apa saja sumber yang diperlukan atau sumber informasi yang diperlukan dalam rangka mereview? Bisa data asesmen atau data penilaian, yaitu hasil asesmen peserta didik per unit, proyek peserta didik, survei lulusan, refleksi proses belajar oleh guru, observasi kepala sekolah. Artefak peserta didik, apa artinya? Portofolio peserta didik, pameran karya, pertunjukan, dan sebagainya. Yang terakhir adalah proses refleksi guru. Ini adalah beberapa contoh cara mengumpulkan informasi. Ada belajar mandiri Bapak Ibu sekalian, ada fokus grup diskusi, dan dialog data per level ajar. Ada kuesioner peserta didik. Kuesioner peserta didik ini adalah berupa data-data yang akan diminta, itu ada isian-isian, ya, ada kuesioner yang akan diminta oleh guru tersebut untuk diisi oleh murid. Juga ada kuesioner orang tua. Itu adalah data-data yang diberi berupa lembaran yang nantinya bisa diisi oleh orang tua seperti apa nanti tentang pelaksanaan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini contoh strategi untuk evaluasi kurikulum operasional pendidikan. Ya. Mungkin saya bacakan sedikit saja Bapak Ibu sekalian. Bagaimana evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan? 1. Mengadakan pertemuan dengan orang tua, warga sekolah, untuk mendapatkan gambaran mengenai pandangan mereka terhadap evaluasi kurikulum. Apa yang dipahami, bagaimana perasaan dan pendapatnya mengenai evaluasi sekolah. Nah ini sangat penting Bapak sekalian. Stakeholder ada di sekolah dilibatkan semuanya dalam rangka untuk memperbaiki produksi penyusunan kurikulum operasional sekolah. Sebab dengan seperti ini maka akan nantinya akan disusun sebuah kurikulum yang lebih matang lagi dan lebih bagus lagi. Maka dari itu seluruh stakeholder, orang tua, komite, tokoh dan sebagainya, dan juga lembaga yang berkompeten di situ seperti pengawas sekolah dan dinas itu memang perlu dilibatkan di dalamnya, sekalian. Mungkin Bapak Ibu sekalian dari beberapa informasi atau penjelasan dari saya pribadi ya mungkin bisa saja. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa sedikit melihat di deskripsi di sini beberapa contoh strategi untuk evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Dan selanjutnya
Sampai jumpa di materi selanjutnya, Bapak Ibu sekalian. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Andai kata ada yang perlu ditanggapi atau ditanyakan kepada kami, monggo silakan. Mungkin. Ada Bapak Budi dari Oh iya, silakan Pak Hamzali, monggo. Coba kembali ke judul yang atas, Pak Budi. Siap. Dari atas. Ya ini. Ya. Terima kasih Pak Budi. Ya. Yang buka, yang di bawahnya. Oh iya, ini. Nah ya, terima kasih. Ya. Untuk pembelajaran pada hari ini, penjelasan Pak Budi sudah sangat baik. Bisa memberi pandangan kepada saya dan teman-teman mungkin secara luas dan mudah dimengerti. Sebagai pengalaman, Pak Budi itu berada di kota. Ya. Saya hanya mau menanyakan bagaimana strategi Pak Budi dalam memberi pendampingan terhadap stakeholder yang ada di sekolah agar mencapai suatu tujuan di mana kurikulum operasi satuan pendidikan itu bisa berhasil dengan baik. Itu saja Pak Budi. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Hamzali sudah bertanya ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Nah ini strategi saya yang jelas, saya yang sudah dilatih dengan beraneka ragam tugas pemahaman yang instruktur berikan kepada saya pribadi, mungkin secara maksimal akan tetap saya berikan kepada teman-teman guru. Pendampingannya, strateginya adalah kami tetap menitik beratkan pada guru kelas 1 dan kelas 4 dulu. Karena beliau-beliaulah yang menjadi pilot project pertama yang akan digarap, yang merupakan rujukan dari program sekolah penggerak. Tapi tanpa mengenyampingkan seorang pengawas, tetap saya undang. Kita duduk bersama, kita berikan motivasi, kita berikan apresiasi kalau memang bagus nantinya, kita berikan pemahaman yang benar-benar apa yang didapatkan dari pelatihan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam melengkapi segala sesuatu yang diperlukan dalam penerapan kurikulum operasional satuan pendidikan, sekolah memenuhi segalanya. Sebab tanpa dipenuhi segala sesuatu yang diperlukan, mungkin tidak jalan. Maka dari itu, bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di satuan pendidikan itu sangat perlu, Bapak Hamzali, demi suksesnya program ini. Walaupun dalam programnya kita diberi waktu selama 3 tahun secara tetap. Itu yang penting. Dan tidak kalah penting juga peran seorang pengawas sebagai institusi yang ada di atasnya itu sangat penting. Sangat penting. Karena bagaimanapun juga seorang pengawas adalah orang tua kita ketika kita berkinerja di sekolah. Bentuk kolektif kolegial, bekerja sama kerja, itu adalah merupakan strategi yang akan saya terapkan dalam rangka pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di satuan. Itu mungkin Pak Hamzali jawaban saya. Ya, andai kata mungkin tidak ada kesesuaian, ya mohon dimaafkan. Ya, terima kasih Pak Budi. Saya sangat setuju dan puas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hamzali. Sama-sama. Yang lain mungkin ada, Pak Ibrahim atau Bu Lili mungkin, silakan Pak.
Alhamdulillah sudah paham, Pak. Ya. Cukup Pak, cukup. Ya, sudah jelas. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu ya yang sudah mengikuti kegiatan ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kami utarakan tadi, kami jelaskan tadi, ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa atau mampu mengaplikasikan dalam kegiatan nantinya di lapangan, yaitu di sekolah, di satuan pendidikan masing-masing. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, tapi sebelum ditutup, monggo silakan kepada Ibu Lili untuk menutup kegiatan ini dengan doa. Apa tujuannya? Supaya ilmu yang kita dapat barokah. Monggo Bu Lili, silakan. Ya, terima kasih karena pelaksanaan kegiatan pada hari ini berjalan lancar, tidak ada kendala. Mari kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu Lili atas pemimpin doanya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang saya muliakan. Itu saja dari kami, dari saya. Ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.